البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullah, inda syarhihi li hadzal hadis, Syamsul Haq mengatakan ketika mensyarah hadis ini, yakni la tujalisuhum wa la tukalimuhum fahzaruhum, yaitu tinggalkan mereka, yaitu jangan kalian duduk-duduk dengan mereka dan jangan kalian berbicara dengan mereka. Fa innahum ahluz zayghi wal bid'ah, karena mereka adalah orang-orang yang menyimpan dan pelaku kebid'ahan. Wa min aqwalis salafi fit tahdhiri min ahlil ahwa, dan termasuk dari ucapan para salaf di dalam memperingatkan manusia dari ahlul ahwa, qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengikor hawa nafsu, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka itu akan membuat hati menjadi sakit. Baik. Semua sumbernya disebutkan di bawah situ. Wa qala Abu Qilabah, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengikor hawa nafsu dan jangan kalian mengajak mereka berdebat, karena sesungguhnya saya tidak merasa aman nanti mereka akan mencelupkan engkau ke dalam kesesatan mereka. Au yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau membuat rancu kepada kalian perkara yang dulu telah kalian kenal, menjadi ragu-ragu lagi. Wa qala al-Hasanul Basri wa Muhammad ibnu Sirin rahimahumullah, la tujalisu ashabal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian duduk-duduk dengan para pengikor hawa nafsu, jangan kalian mengajak mereka berdebat, dan jangan kalian mendengar dari mereka. Ini semua termasuk perkara yang telah disepakati dalam prinsip Ahlus Sunnah. Qultu, kata Syekhuna hafizahullah taala, saya katakan, wa hadza ma sara alaihi Syekhuna al-Imamul Wadi'i rahimahullah fi da'watih. Inilah jalan yang ditempuh oleh Syekhuna al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah dalam dakwah beliau. At-tamayyuzu an ahlil ahwa, yaitu memisahkan diri dari pengikor hawa nafsu. Adapun orang awam, beliau sendiri mengatakan apa? Kita bersabar, duduk-duduk dengan orang awam. Wal bu'du an muhadaratihim wa majalisihim, menjauh dari ceramah-ceramah mereka dan majelis-majelis mereka. Wa fi hadza intasharatid da'watu wa sarat fi safa'in wa naqa, dan dengan ini tersebarlah dakwah dan jadilah dakwah itu berada di dalam kejernihannya dan kebersihannya. Yusirru biha kulla sunni, harusnya begitu ya. Yusirru, yaitu apa? Membuat gembira. Kecuali kalau yasuru, yaitu yaknya di fathah, nah itu pun betul. Tapi yasuru, yaitu dengan itu seorang sunni, setiap sunni merasa gembira, yasuru. Jadi harus salah satu ini. Yusirru biha kulla atau yasurru biha kullu. Kullu sunniyin shadiq, setiap sunni yang jujur akan gembira dengan itu. Waztaza biha kullu mubtadi'in murjih, dan akan merasa geram, merasa jengkel dengan dakwah ini setiap mubtadi' yang suka membuat kegoncangan, murjih, suka membuat teror. Wa min ma'alimi da'wati ahli sunnah, termasuk dari karakteristik dakwah ahli sunnah adalah mulazamatul adli ma'al aduwi was sadiq, senantiasa komitmen, yaitu terus-menerus bersikap adil bersama musuh dan juga bersama teman sendiri, bersama lawan dan bersama kawan. Keadilan, semua harus merasakan keadilan dari kita, tidak boleh kita curang. Ma'al ba'idi wal qarib, bersikap adil kepada orang yang jauh, demikian pula kepada orang yang dekat. Na'am hadhihi mizatun min mumizati dakwati ahli sunnah. Ini salah satu dari keistimewaan dakwah ahli sunnah. Annahum yulazimunal adl, bahwasanya mereka senantiasa bersikap adil.
Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah. Walau ala anfusikum, walaupun itu melawan diri kalian sendiri. Syahida Allah, mengakui, oh memang saya yang salah, saya minta maaf. Saya yang salah, saya yang berhutang di sini sekarang, misalkan. Awil walidaini wal aqrabin, atau walaupun itu akan menentang kedua orang tua ataupun sanak kerabat, persaksian harus ditegakkan. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau orang itu adalah orang kaya ataupun orang miskin, maka Allah yang lebih layak dengan keduanya. Jangan karena dia kaya, maka kita anggap selalu dia benar. Kalau dia fakir, maka kita anggap dia harus dikalahkan. Tidak demikian. Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun dan untuk siapapun. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan menghalangi kalian dari bersikap adil. Sebagian mufassir mengatakan Allah ta'dilu, sehingga kalian tidak adil. Intal wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in talwu, kalau kalian itu memutarbalikkan atau memutarbalikkan perkataan, talwu layil kalam, yaitu kalimat yang tidak tegas. Aw tu'ridu, atau kalian berpaling dari kewajiban menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Qala Ibnu Katsir rahimahullah inda hadhil ayah, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan wa qauluhu fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian bersikap tidak adil, fala yahmilannakumul hawa wal asabiyyatu wa baghdhatun nasi ilaikum, yaitu jangan sampai hawa nafsu, demikian pula fanatisme dan kebencian kepada orang-orang menyebabkan kalian, yahmilannakum, menyebabkan kalian, kebencian orang-orang kepada kalian menyebabkan kalian ala tarkil adli fi umurikum, untuk tidak bersikap adil di dalam urusan-urusan kalian, wa syu'unikum, hampir sama, umur wa syu'un, berbagai perkara yang kalian alami. Balil zamul adla ala ayyi halin kan, bahkan teruslah kalian bersikap adil di dalam keadaan apapun. Kama qala ta'ala wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan jangan menyebabkan kalian bersikap jahat, yajrimannakum, yaitu apa? Kebencian kalian kepada suatu kaum, atau syana'an boleh jadi kebencian, boleh jadi syana'an adalah persengketaan, menyebabkan kalian untuk bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah kalian karena dia itu dekat kepada ketakwaan. Baik. Wa min hadzal qabil qaulu Abdullah bin Rawahah, dan masuk di dalam bab ini, dalam pola ini adalah ucapan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, lamma ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahrusu ala ahli Khaibar simarahum. Ketika Rasulullah SAW mengutus beliau untuk memperkirakan hasil panen dari buah-buahan penduduk Khaibar, wa zar'ihim, simarahum wa zar'ahum, dan hasil pertanian mereka, pertanian yang bukan buah-buahan. Fa'aradu an yurshuh, mereka ingin untuk meriswah beliau, yaitu untuk menyuap beliau. Agar apa? Oh, tidak perlu mengambil setengah, ambil sedikit saja. Nanti keuntungan untuk Anda kami kasih. Liyarfiqa bihim, untuk bersikap lunak kepada mereka. Faqal wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbil khalqi ilai. Demi Allah, sungguh aku telah mendatangi kalian aku datang kepada kalian dari sisi makhluk yang paling aku cintai. Wala antum abghadu ilayya min a'dadikum minal qiradati wal khanazir, dan benar-benar kalian itu lebih aku benci daripada makhluk yang semacam kalian dari kalangan monyet-monyet dan babi-babi.
wa ma yahmiluni hubbi iyyahu wa bughdhi lakum ala alla a'dila fikum. Dan tidaklah kecintaanku kepada beliau dan kebencianku kepada kalian menyebabkan diriku untuk tidak bersikap adil kepada kalian. Faqalu bihadza qamatis samawati wal ard. Maka penduduk Khaybar mengatakan, dengan keadilan macam inilah tegaknya langit dan bumi. Baik, inilah contoh dari apa? Para salaf kita bersikap adil. Baik, ini sanadnya sahih sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Wa yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu orang-orang yang menegakkan persaksian untuk Allah dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah menyebabkan kalian berbuat jahat atau berbuat curang, kebencian kalian atau persengketaan kalian dengan suatu kaum menyebabkan kalian yajrimannakum menyebabkan menjerumuskan kalian 'ala alla ta'dilu, untuk kalian bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Bersikap adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Qala Ibnu Katsir rahimahullah la yahmilannakum bughdhu qaumin ala tarkil adli fihim, yaitu jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian untuk tidak bersikap adil kepada mereka. Bal istamilul adla fi kulli ahad. Bahkan hendaknya kalian mempergunakan keadilan kepada setiap orang. Shadiqan kana au aduan, baik dia itu teman kalian sendiri ataupun musuh kalian. Keadilan harus tetap ditegakkan. Walihada qala i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Oleh karena itulah Allah berfirman, bersikap adillah kalian karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adlukum aqrabu ila taqwa min tarkih, yaitu keadilan kalian lebih dekat kepada ketakwaan daripada kalau kalian tidak adil. So ya, makanya Syekh Yahya hafizahullah taala sering mengatakan kita harus adil walaupun kepada Firaun, makhluk yang sangat kita benci. Kalau memang dia itu tidak terbukti dia misalkan pelaku homoseksual, nggak boleh kita katakan oh Firaun itu kafir, Firaun itu jihad, dia homoseksual, nggak boleh. Sebutkan apa yang memang menjadi kesalahan dia, tidak berlebihan. Baik. Wa qala Ibnu Katsir aidan 'inda qaulihi ta'ala wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Ketika menafsirkan ayat ini, dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan, yaitu yang mana kaum tersebut menghalangi kalian dari Masjidil Haram, jangan sampai itu menyebabkan kalian untuk melakukan iktida, yaitu sikap melampaui batas. Tetap kita berusaha di atas, di dalam jalur keadilan. Wa minal qurra man qara'a an saddukum fi fathil alif. Sebagian qurra membaca an saddukum, dan ini yang ada dalam qiraah kita an saddukum dengan alif yang di fathah min an wa maknahu zahir. Maknanya jelas, yaitu apa? Yang mana kaum tersebut menghalangi kalian dari Masjidil Haram. La yahmilannakum bughdhu qaumin qad kanu saddukum 'anil wusuli ilal Masjidil Haram, yaitu jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum yang mana mereka dulu menghalangi kalian untuk sampai kepada Masjidil Haram, menyebabkan kalian untuk seperti yang dilanjutkan di situ. Wa dzalika amul Hudaybiyah. Dan itu terjadinya adalah pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah tahun berapa ya? Tahun Hudaybiyah tahun berapa? 2 tahun sebelum Fathu Mekah. Berarti tahun berapa? Iya, tahun 6, teman. Tahun 6 Hijriah. Mana tadi? Baik. Ala an ta'tadu hukmallahi fihim. Menyebabkan kalian untuk melampaui batas di dalam hukum Allah terhadap mereka. Fataqtassu minhum zulman wa udwana. Lalu kalian mengkisos mereka secara zalim dan melampaui batas. Balihkumu bima amarakumullahu bihi minal adl. Bahkan hendaknya kalian menghukumi dengan apa yang Allah perintahkan kalian untuk menghukumi, yaitu berupa keadilan fi haqqi kulli ahad, di dalam hak setiap orang.
Wa hadhil ayatu kama sayati min qawlihi wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat ini sebagaimana akan datang dari firman Allah yang tadi itu, la yahmilannakum bughdu qaumin 'ala tarkil adl. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum itu menyebabkan kalian untuk meninggalkan keadilan. Baik, disebutkan di sini apa? Ada 3 ayat yang mirip tentang masalah ini, menunjukkan ini perkara penting sampai Allah mengulang-ulang untuk tetap bersikap adil walaupun kita marah atau kita sedang ridho atau apapun. Keadilan harus tetap dipelihara. Fa innal adla wajibun ala kulli ahadin fi kulli hal. Karena keadilan itu wajib bagi setiap orang terhadap setiap orang di dalam setiap keadaan. Wa qala ba'du salaf ma amaltu man asallaha fika bimithli ma amalta man asallaha fika bimithli an tuti Allah fihi. Engkau tidak akan mampu bersikap kepada orang yang mendurhakai Allah di dalam hakmu semisal dengan engkau menaati Allah di dalam urusan orang tadi. Maksudnya bagaimana? Muamalah terbaik terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, berbuat zalim kepada kita, ini yang dikatakan durhaka pada Allah untuk hak kita. Cara yang terbaik adalah tetap kita taat kepada Allah di dalam urusan orang ini, tidak sampai melampaui batas. Kita tegakkan keadilan. Kalaupun qisas sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Kalau memaafkan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Wal adlu bihi qamatis samawati wal ard. Dan keadilan itu, dengan itulah langit dan bumi menjadi tegak. Dan memang untuk itu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Syahidallahu annahu la ilaha illa ana, la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Dia, demikian pula para malaikat dan para ulama dalam keadaan Allah menegakkan keadilan. La ilaha illahu. Baik. Wa yaqulu Allah Ta'ala wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian bicara, hendaknya kalian bersikap adil. Ucapkan dengan perkataan yang adil walaupun itu adalah sanak kerabat sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah perjanjian kalian dengan Allah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menyadarinya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ya'muru ta'ala bil adli fil fi'ali wal maqal. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersikap adil di dalam perbuatan dan ucapan. Alal qaribi wal ba'id, kepada orang yang jauh dan juga kepada orang yang dekat dan juga kepada orang yang jauh. Wallahu ta'ala ya'muru bil adli li kulli ahadin fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersikap adil kepada setiap orang di setiap waktu dan di setiap keadaan. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Dan ada penafsiran yang bagus disebutkan oleh Ibnu Asyur dan lain-lain tentang ini. Bil adli wal ihsan. Adil ini adalah sesuatu yang setimbang. Ihsan itu lebih bagus lagi. Dan memberikan nafkah kepada sanak kerabat. Allah Ta'ala melarang kalian dari kekejian dan kemungkaran serta kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dengan itu Allah memberikan petuah kepada kalian, memberikan nasihat agar kalian menyadarinya. Wa hadza ma'lumun an ahli sunnah. Baik, ini annya satu aja ya. Dan ini telah diketahui dari ahlu sunnah. Ahlu sunnah memang seperti itu. Ini apa? Secara manhaj ataupun prakteknya kembali ke orang per orang harusnya apa? Praktekkan manhaj ahlu sunnah yang sebenarnya. Bukan hanya akidah tapi juga apa? Adab-adab, menjaga keadilan. Annahum yulazimunal adl, bahwasanya ahlu sunnah itu senantiasa bersikap adil. Fa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kana fi asrihi rajulun yuqalu lahu Ibnu Makhluf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu di zaman beliau ada seseorang yang dipanggil dengan Ibnu Makhluf. Salah seorang fakih dari sebagian mazhab. Wa kana yufti bi qatli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa yukaffiruh. Atau enggak tahu bi kufrih, ana lupa dari kitab Uqudud Durriyah disebutkan di situ juga.
Dia berfatwa untuk Syekhul Islam itu dibunuh dan dia mengkafirkan Syekhul Islam. Fa'arada sultanu ayyang taqima min ibni Makhluf. Lalu sang penguasa ingin menghukum Ibnu Makhluf. Li syai'in fi nafsih. Karena suatu perkara yang ada pada diri sang penguasa itu. Iya, kisahnya panjang. Faqala Syekhul Islam, faqala li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna ibna Makhluf kana yufti bi qatlik wa yukaffiruk. Sesungguhnya Ibnu Makhluf itu berfatwa untuk membunuhmu dan dia mengkafirkan engkau. Wa uridu minka fatwa bi qatlih. Dan saya menginginkan darimu fatwa untuk membunuh dia. Wa ana aqtuluh, aku akan membunuh dia. Fa aba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mau untuk memfatwakan seperti itu. Faqala lahu sultan, maka sang penguasa mengatakan innahu kana yu'dzik, dia sering menyakitimu. Faqal man adzani fahuwa fihil, barang siapa menyakiti saya maka dia halal. Ini keperwiraan Syekhul Islam. Wa man azallaha wa rasulahu fallahu yantaqimu min, dan barang siapa menyakiti Allah dan Rasulnya, walaupun enggak harus Allah jadi sakit, tapi sikapnya adalah apa? Menyakiti. Maka Allah yang akan menghukum dia. Wa ana la antasiru li nafsi. La antasiru, ada apa? Hamzah qata'. Sementara saya tidak akan membalas untuk diri saya sendiri. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Az-Zumlikani, ma ra'aitu ahadan ani afta min Ibnu Taimiyah. Kunna harisina ala qatlihi falamma ani qadira alaina afa'anna. Belum pernah saya melihat seseorang yang lebih perwira daripada Ibnu Taimiyah. Dulu kami sangat bersemangat untuk membunuh dia. Ketika dia justru menguasai kami, dia kemudian memaafkan kami. Jadi apa? Sampai lawan pun memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ini adalah contoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau pemerintah ingin menghukum dikarenakan kejahatan orang itu, nggak perlu tanya ke Syekhul Islam. Karena nanti dikhawatirkan memang Syekhul Islam yang akan apa? Semakin dibenci orang, mengeluarkan fatwa ini. Padahal sultannya sendiri yang dendam. Karena waktu itu apa? Ibnu Makhluf dan banyak fuqaha mereka bergabung dengan salah seorang panglima untuk apa? Menggulingkan raja yang ini. Rajanya kuat, cuma waktu itu rajanya sedang jalan-jalan berburu di tempat lain. Nah, ketika singgasananya kosong, mereka langsung berkuasa di situ. Mereka banyak membakar rumah-rumah Hanabilah dan menyiksa orang-orang Hanabilah. Nah, ketika rajanya datang, semuanya ketakutan. Baik, jadi sebenarnya rajanya dendam kepada orang-orang tadi, tetapi ingin menggunakan nama Syekhul Islam untuk membalas. Baik, nggak perlu tanya Syekhul Islam, kalau dia pengen, dia mampu untuk membunuh mereka atas pemberontakan mereka sebenarnya. Nah, Syekhul Islam sudut pandangnya luas dan beliau sendiri memang orang yang dermawan. Kalau dengan sebab saya memaafkan dia, selesai. Baik, ini di dalam Al-Bidayah. Wal Imamu Ahmad lamma sujina ja'ahu unasun wa qalu lahu ala nakhruj. Dan Imam Ahmad ketika beliau di penjara, sekelompok orang mendatangi beliau dan berkata kepada beliau, apakah tidak sebaiknya kita memberontak? Qal la. Beliau mengatakan jangan. Qalu fa innahum azzabuka wa azauk. Mereka mengatakan mereka telah menyiksa Anda dan mereka juga telah menyakiti Anda. Faqal la innaha fitnah. Imam Ahmad mengatakan jangan memberontak karena itu akan timbul fitnah. Qalu wa ayyu fitnatin a'zamu min dzalik. Mereka mengatakan fitnah apa yang lebih besar daripada fitnah khalqul Quran dan juga apa? Menyiksa membunuh para ulama. Qal hadhihi fitnatul khassah wa tilka ammah. Masalah bid'ah itu dan juga masalah menyakiti saya ini fitnah secara khusus. Adapun kalau pemberontakan nanti akan menyeluruh, terjadi kegoncangan. Apalagi apa? Pada waktu itu Al-Mu'tasim sedang menghadapi pemberontakan yang sangat besar dari apa? Babak Al-Khurami, pemberontakan selama 20 tahun. Nah, kalau sampai yang di dalam juga berontak, maka ini negara betul-betul akan kacau. Sementara Babak Al-Khurami dia kerjasama dengan orang-orang Romawi. Baik, Imam Ahmad sudut pandangnya jauh, melihat kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih jauh, yang lebih luas. Wa ata rahimahullah an ya'zana li ahadin bil khuruji ala sultan. Imam Ahmad rahimahullah enggan untuk mengizinkan satu orang pun untuk memberontak kepada penguasa. Walam yantaqim li nafsih. Beliau tidak mau membalas untuk diri beliau sendiri. Tidak mau apa? Balas dendam. Apalagi ketika apa? Sampai berita bahwasanya Mu'tasim berhasil menaklukkan sekian benteng
Romawi sampai benteng yang terakhir mereka dapatkan, yaitu apa? Benteng Amuriyah, negara wilayah yang terbesar kedua setelah Konstantinia itu. Imam Ahmad mengatakan, saya telah memaafkan Al-Mu'tasim. Wa min khilali mulazamatina wa sama'ina li durusi syekhina Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dan di sela-sela mulazamah kami, yaitu kesetiaan kami dan juga pendengaran kami terhadap, yaitu selama kami mendengarkan daras-daras syekhuna Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, kunna nulahidu minhul adla ma'al aduwi was-sadiq. Kami mencermati pada diri beliau itu keadilan, yaitu kami melihat beliau itu adalah orang yang adil terhadap lawan dan juga terhadap kawan. Wa minal qaribi wal ba'id, terhadap orang yang dekat dan juga orang yang jauh. Faqad kana syi'atu yuftuna bi qatlih. Orang-orang Syiah berfatwa untuk membunuh beliau. Bal wasa'u ila zalik. Bahkan mereka benar-benar berusaha untuk membunuh beliau. Dan di situ ada kisah-kisah karamah Syekh Muqbil. Beberapa kisah terkait dengan itu dan kisahnya sahihah. Beliau selalu selamat alhamdulillah dari upaya pembunuhan itu. Wa ma'adzalika kana yaqul nahnu la nastahillu dima'ahum wala amwalahum wala a'radahum. Beliau mengatakan kami tidak menghalalkan darah mereka, harta mereka ataupun kehormatan mereka. Ini dulu di dakwah yang dulu sebelum orang-orang Rafidhah bertindak. Adapun sekarang yang ada adalah Rafidhah yang perang itu. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Muqbil, mereka adalah rata-rata adalah Zaidiyah. Baik. Wa hakadha kana yaqulu fil firaqil mubtadi'atil mukhalifati lil kitabi was sunnah. Demikian pula yang beliau ucapkan tentang firqah-firqah mubtadi'ah yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. La nastahillu dima'ahum wala amwalahum. Kami tidak menghalalkan darah-darah mereka ataupun harta-harta mereka. Farahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Hada ba'du ma yassarallahu kitabatah. Ini adalah sebagian perkara yang Allah mudahkan untuk ditulis. Minal isyarati ila ma'alimi da'wati ahli sunnah. Berupa isyarat-isyarat kepada karakter-karakter dakwah ahli sunnah. Biikhtisarin syadid. Dengan sangat ringkas. Waman arada tawassu'a fi bayani aqidati ahli sunnah, barang siapa ingin berluas-luas, tawassu' wazan tafa'ul, yaitu thalabul as-sa'ah, berluas-luas, berlapang-lapang untuk mencari keterangan tentang akidah ahli sunnah, fa yarji ila kutubil ulama'il mutaqaddimin. Hendaknya dia merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu allati abanat aqidah ahli sunnah, yang menerangkan akidah ahlu sunnah al-wasitiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa syarh Tahawiyah li Ibn Abil Iz wa kadza as-sunnah lil Barbahari wa sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wa syarh usul i'tiqadi ahli sunnah lil Lalikai. Dan ini termasuk kitab terbesar dalam masalah prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah, sampai 3 jilid. Dan beliau adalah dari kalangan Syafi'iyah. Tapi Syafi'iyah jarang membaca kitab itu. Wasyari ahlil ajuri. Wa kadza kutubu ahli sunnah ila kutubi berarti. Wa kadza kutubi ahli sunnah fi hadzal asr. Demikian pula kitab-kitab merujuk kepada kitab-kitab ahli sunnah pada masa sekarang ini. Kasyekh Ibnu Baz rahimahullah, wa Syekh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa Syekhina Al-Wadi'i rahimahullah. Wa inni ahuffu jami'al ikhwah bil istifadati min ulama'i ahli sunnah masyayikhihim. Dan saya memberikan semangat kepada seluruh saudara-saudara saya untuk mengambil faedah dari para ulama ahli sunnah. Sebenarnya ada wawunya ya. Dan para masyayikh mereka. Kamisli seperti Syekh Saleh Al-Fauzan, Baqiyatus Salaf, wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa Syekh Rabi' Ibni Hadi Al-Madkhali, disebutkan dalam catatan kaki. Adapun perjalanan hidup Syekh Rabi' di masa-masa terakhir, sikap beliau adalah memecah belah salafiyun di Yaman. Kita mohon hidayah untuk beliau kepada Allah. Baik, wa ghairihim, dan para ulama yang lain. Wa min masyayikh ahli sunnati fil Yaman, dan termasuk masyayikh ahli sunnah yang di Yaman min amsal seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Disebutkan dalam catatan kaki ada penjelasan tentang itu, tapi kemudian ma'ruf bahwasanya dia berubah. Innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman darinya untuk tertimpa fitnah.
Tapi boleh mentazkiyah orang sesuai dengan yang diketahui. Kemudian apa? Ulama yang lain mengkritik sesuai dengan data yang nampak. Baik, wal jarhul mufassal muqaddamun ala at-ta'zil mubham. Kritikan yang diperinci itu harus lebih diutamakan daripada pujian yang bersikap global. Wa Syekh Muhammad ibni Abdullah al-Imam, ini juga sama dengan yang sebelumnya, sudah berubah sangat jauh. Wa Syekh Yahya bin Ali al-Hajuri, nas'alullah lahu as-sadat ilal mamat. Wa Syekh Abdul Aziz al-Burai, telah banyak kritikan terhadap dia karena kesalahan dia dan asofiyah sendiri. Wa Syekh Muhammad ibni Saleh as-Saumali, ini para masyayikh al-Ibanah. Wa Syekh Abdullah ibni Utsman az-Zamari, ketika datang ke Damat, dia menutup telinganya dan mengatakan, saya siap teriak di hadapan kalian bahwasanya Abdurrahman Adani keliru. Maka para masyayikh yang di Damat mengatakan, tidak ada gunanya Anda teriak di hadapan kami, tapi di luar sana Anda teriak, beritahu orang-orang. Nah, beliau nggak mau. Ya teriak kepada kami untuk apa? Kami tahu Abdurrahman keliru. Tapi teriaknya sana di hadapan umat, biar mereka tidak tertipu. Itu yang lebih penting. Tapi dia nggak mau. Tayyib wa ghairihim. Wa jazallahu syekhana Aba Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Semoga Allah membalas dengan pahala yang terbaik untuk Syekhuna Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarhamah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati beliau, wa an yuwassi'a lahu fi qabrih, memberikan kelapangan untuk beliau di dalam kuburnya, wa yunawwira lahu fi, menyinari untuk beliau di dalam kubur tersebut. Faqad intasharati sunnatu bisababihi fil Yaman fi hadzal asr. Telah tersebar sunnah dengan sebab beliau di Yaman pada masa sekarang ini. Wa kharaja min madrasatihil al-mubarakah, dan keluar dari sekolah beliau, kalau madrasah artinya sekolah ya, tempat belajar yang diberkahi itu, jaril hadis bidammah al-ulama wal bahisun wal hufadul mutqinun, wa kharaja minha, kurang nun ya, al-masyayikh wa du'ah, juga keluar darinya, yaitu apa? Lulus para masyayikh dan para dai. Wa ma masyayikh ahli sunnah fil Yaman illa min thimari tilkal madrasah. Tidak ada para masyayikh di zaman masyayikh ahli sunnah di Yaman kecuali adalah buah dari madrasah tadi. Yang beliau mujaddid. Wa ma hadhil marakizu aidan illa far'un min tilkal Dan tidaklah markis-markis yang ada ini kecuali dia itu adalah cabang dari induk tersebut. Terkadang kita heran sampai ke puncak gunung, sampai ke tempat desa-desa yang sangat dalam, ternyata apa? Ada murid-murid dari Syekh Muqbil atau cucu murid dari Syekh Muqbil. Dakwah beliau sampai kemana-mana. Wa qad mata Syekh rahimahullah wa stamarra ma'hadu Dammad ala ma kana alaihi Syekh rahimahullah. Syekh Muqbil telah meninggal. Sementara Ma'had Dammad masih terus berlanjut sesuai dengan keadaannya seperti di zaman Syekh Muqbil. Min al-ilmi wa ta'lim, kurang tak ini ya. Berupa ilmu dan pengajaran, wa tasfiyati wa tarbiyah, dan juga pembersihan dan pendidikan, wal jarhi li ahlil ahwa, kritikan terhadap ahlul ahwa, wa difa'i anis sunnah, dan pembelaan terhadap sunnah, wa zawdi an hiyadiha, dan penjagaan terhadap lingkungannya. Baik, kemudian beliau menyebutkan dalam catatan kaki, kemudian terjadilah makar yang besar dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah, dan mereka bersepakat untuk menyerang markas tersebut. Maka keluar darinya penduduk Damas itu, masyarakat Damas dan juga para muridnya semua, masyayikh juga. Ba'da harbi durusin, bagusnya apa ini? Huruf ya, karena dia durus. Kecuali kalau dia dorus, saya nggak apa-apa. Ba'da harbin durusin ma'al Rafidah, setelah peperangan yang sangat dahsyat melawan Rafidah. Syekh Yahya telah berkata di hadapan kami semua, yaitu apa? Kita akan bertahan sampai titik darah terakhir. Tapi kemudian ada perintah dari Presiden Abdurrafi Mansur untuk keluar, maka kita keluar. Bukan karena kalah, tapi karena apa? Karena taat kepada ulatul umur. Walaupun ulatul umur keadaannya sudah sangat lemah. Baik, kemudian apa? Wa qad hawala unasun iddata sa'yi li isqati ma'had Dammad. Sejumlah orang telah berusaha dengan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan Ma'had Dammad, wa tanfirin nasi'an, dan melarikan manusia dari itu, dari markis tersebut. Lakin jazallahu akhana
asy-syaikhu, maksudnya apa? Asy-syaikha, akhana asy-syaikha. Al-fadila an-nasihal amin Yahya bin Ali al-Hajuri khairan alladhi qama ala ma'had Damat khaira qiyam. Yang beliau bangkit mengurusi ma'had Damat dengan pengaturan yang terbaik. Fala yazalul ma'hadu ala sofa. Terus menerus ma'had tersebut di atas kejernihan. Baik, catatan kaki ditulis setelah keluar. Wa naqa, di atas kebersihan, wa ilmin wa ta'lim, ilmu dan pengajaran. Walillahil hamdu wal minnah. Wala allaha hafidha ma'had Damat bisababi sidqi Syekh Muqbil ma'allah. Boleh jadi Allah menjaga ma'had Damat dikarenakan kejujuran Syekh Muqbil bersama Allah Ta'ala. Baik, kemudian ketika kita keluar, enggak kemudian seperti yang disebutkan Syekh Rabi, ini hukuman dari Allah sehingga markis jadi jatuh. Enggak, bahkan apa? Mereka keluar sebagaimana Rasulullah mensyariatkan untuk hijrah, bukan menunjukkan kekalahan. Bahkan apa? Dakwah tersebar kemana-mana. Baik. Kemudian wa ikhlasihillah, dan keikhlasan beliau untuk Allah. Kama nasibuhu wallahu hasibuh, sebagaimana yang kalian sangka untuk beliau dan cukup Allah yang memeriksa beliau. Wala nuzaki 'alallahi ahada, dan kami tidak mentazkiyah seseorang atas nama Allah. Faqad kutiba anis syekh, telah ditulis biografi tentang asy-syekh wa ansiratihi, tentang perjalanan hidup beliau, wa da'watihi, dan dakwah beliau, kutubun katsirah, kitab-kitab yang banyak. Wa zakara anhu zalika rahimahullah. Zakara atau zukira, menceritakan dari beliau itu rahimahullah. Wa ansahu alladzina yuharibuna ma'had Damat, dan saya menasihati orang-orang yang memerangi ma'had Damat an yattaqullaha fi anfusihim, agar mereka bertakwa kepada Allah di dalam diri mereka sendiri. Wa an yuraqibuh, dan merasa diawasi oleh Allah. Fa innallaha yaqulu fi kitabihil karim inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya Rabbmu benar-benar di dalam pengawasan, yaitu senantiasa mengintai. Wa yaqulullahu ta'ala fil haditsil qudsi man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Dan teman-teman kita yang ada di Son'a mengatakan satu persatu orang yang dulu memerangi Damat dari kalangan orang Rafidah, mereka mati, orang-orang yang terkenal itu. Mati terkena apa? Terkena peluru atau terkena ini, terkena bom dan seterusnya. Disebutkan nama-namanya. Datang apa yang Allah Ta'ala janjikan. Baik. Wa minal mu'lim, termasuk perkara yang menyakitkan. Wa minal mu'sif, termasuk perkara yang sangat disesalkan. Antajida unasan tarabbau fiha. Engkau mendapatkan sekelompok orang telah terdidik di dalam markis tadi. Wa ta'allamu fiha, mereka belajar di situ. Summa tanakkaru laha, kemudian mereka justru bersikap mengingkari markis tersebut. Wa saru yuharibuna dzalikal khair, dan jadilah mereka memerangi kebaikan tadi. Wa sara haluhum kamatil, jadilah keadaan mereka seperti yang dikatakan, u'allimuhu rimayata kulla yaumin falamma stadda sa'iduhu ramani. Setiap hari saya mengajari dia memanah, ketika sudah kuat siku dia, ternyata dia balik menembak saya. Karena memang memanah itu perlu apa? Siku yang kuat. Wa kan allamtuhu nahjal qawafi, falamma qala qafiyatan hajani. Alangkah seringnya saya mengajari dia membuat bait-bait syair. Ketika dia mampu mengumandangkan syair, ternyata dia menyerang saya, menyerang dengan bait syair. Ini masih ada kelanjutannya. Baik, tapi beliau singkat sampai di sini. Wa kama qil lamam tala'a afqaduna naf'ahu wa ma bihi naf'un idza man tala. Yaitu manakala dia sudah penuh dengan ilmu, ternyata kami kehilangan manfaat dia. Dan tidak ada pada dia manfaat ketika dia sudah penuh ilmunya. Ternyata setelah penuh ilmunya, apa itu berbalik menyerang dan menyakiti kita tanpa hujah yang betul. Wa kama qil man yasna'il ma'rufa. Yasna'i karena apa? Mannya di sini adalah syartiyah. Man yasna'il ma'rufa fi ghairi ahlihi yulaqil ladzi laqa mujiru ummi amiri. Barang siapa berbuat kebaikan, barang siapa
membuat kebaikan untuk, yaitu memberikan kebaikan untuk orang yang tidak layak diberi kebaikan, dia akan mendapati seperti yang didapatkan oleh orang yang melindungi Ummu Amir. Ummu Amir ini akhwat dari mana ini? Ini bukan akhwat. Ummu Amir itu apa sih? Dia adalah serigala. Ini kunyah dia. Baik. Jadi jangan kita bayangkan ini akhwat dari mana Ummu Amir ini. Enggak ada kaitan. Wa a'addalaha istajarat bi qurbihi ma'al amni albanal liqahid darairi. Orang ini mempersiapkan untuk Ummu Amir tadi, yaitu apa? Berbagai bantuan, berbagai fasilitas dan sebagainya. Yang mana dia ini istajarat bi qurbih. Dia mencari perlindungan dengan berdekatan dengan orang ini, ma'al aman, disertai dengan keamanan. Apa yang dia persiapkan? Albanal liqahid darairi. Yaitu apa? Susu binatang yang terus mengalir. Susunya itu deras. Bukan hanya minum susu sedikit, tapi dikasih susu yang banyak. Fa'asba'aha hatta idza ma tamakkanat farasathu. Sepertinya apa? Ini kurang sin ya. Farasathu bi aniyabin laha wa adfari. Ketika orang ini telah membuat kenyang si Ummu Amir tadi, sampai apabila dia telah leluasa dengan orang ini, maka dia pun menerkam orang itu dengan taring-taringnya dan dengan cakar-cakarnya. Faqul lidzil ma'rufi hadza jazaa'u man yuwajjihu ma'rufan ila ghairi syakiri. Maka katakan kepada orang yang berbuat kebaikan, ini tadi adalah balasan untuk orang yang mengarahkan kebaikan, bukan kepada orang yang bersyukur. Baik, kita harus rajin berbuat baik, tapi kadang harus hati-hati. Ada orang yang dikasih kebaikan malah semakin menusuk. Wa qabla hadza, kita habiskan insyaallah. Dan sebelum ini, qaulullah ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya, sebelum masalah syair-syair yang mengkritik mereka itu, maka kita datangkan ayat ini, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Harusnya apa? Mereka bersyukur kepada Syekhud Dar dan para ulama yang membimbing mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha man la yashkurun nas. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dinilai dia tidak bersyukur kepada Allah. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi bi raqam 4,000 sama nami ahwa ahada asyar wa huwa sahih. Zakarahu Syekhul Al-Wasi'i rahimahullah fil Jami' Sahih min Kitabil Ilm wa bawwabalah. Beliau membuat bab syukrut talibi muallimah. Kewajiban untuk pelajar itu bersyukur kepada pengajarnya. Wa minhu, di antara bentuk syukur adalah as-sana'u alaihi bima yastahiquh, memberikan sanjungan kepada guru dia sesuai dengan haknya. Bukan malah menulis buku-buku untuk mencela guru dia. Ini tidak layak. Selama tidak ada dalil yang mengharuskan gurunya itu keluar dari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza huwa alladhi yajibu ala talibil ilm. Inilah perkara yang wajib untuk dilakukan oleh penuntut ilmu. An yashkura man 'allamahu wa ahsana ilaih. Untuk bersyukur kepada orang yang mengajari dia dan berbuat baik kepada dia. Bukan hanya berbuat baik, bahkan gratis, tidak minta uang SPP tiap bulan, bahkan para murid yang diberi makan, diberi minum dan seterusnya. Nanti para murid ketika pulang buat sekolah, murid-murid baru suruh bayar SPP. Nah, ini malu harusnya kita. Kita dapat ilmu gratis, tapi orang mengambil ilmu dari kita minta upah. Ini harusnya malu. Baik. Qala Nawawi rahimahullah fi Tahdzibil Asma'i wal Lughat, fa inna syuyukhahu fil ilmi aba'un fid din. Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya para masyayikh dia dalam ilmu itu adalah bagaikan ayah-ayah dia, bapak-bapak dia di dalam agama ini. Mereka adalah bapak kita yang sangat berjasa untuk memperbaiki keadaan kita. Wasilatun bainahu wa baina rabbil alamin. Para masyayikh dia adalah sebagai penghubung antara dia dengan Rabbul Alamin. Dulu nggak tahu bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara doa yang baik. Diajari masyayikh pagi, sore, siang, malam. Jadi tahu bagaimana membuat hubungan dengan Allah. Wa kaifa la yaqbahu jahlul insani wal waslatu bainahu wa baina rabbihil karim. Dan bagaimana tidak buruk, yaitu ketidaktahuan seseorang tentang bagaimana menjalin hubungan antara dirinya dengan Rabb-nya yang mulia. Orang yang jahil itu hakikatnya dia buruk.
Setelah diajari ulama jadi orang yang kenal Allah dan punya hubungan, berarti apa? Jasa ulama besar sekali. Ma'annahu ma'murun bidu'a ilahum. Baik. Di sini ada apa? Ada kata-kata yang sepertinya terhapus. Mudah-mudahan nanti dalam cetakan yang baru beliau menambahkan. Yaitu apa? Menjadi sangat buruk ketika orang yang sangat berjasa tadi justru tidak disyukuri oleh dia. Padahal orang ini, yaitu para murid itu, dia diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada para masyayikhnya. Wa birrahum, berbuat baik kepada mereka. Wa zikra ma'asirihim, dan menyebutkan peninggalan-peninggalan mereka. Ditulis dalam biografi, disebutkan kebajikan-kebajikan gurunya itu, dan seterusnya. Walaupun kalau sampai nulis ini tentunya apa? Ini tidak wajib setiap orang. Wasana'i alaihim wa syukrihim, menyanjung mereka dan bersyukur pada mereka. Intaha bil ikhtisar. Fal hadaru minal baghi waz zulm, maka waspadailah kezaliman-kezaliman itu. Al baghi waz zulm kalau digabungkan, zalim itu pada diri sendiri, baghi itu kepada orang lain. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala sahibahul uqubata fid dunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu dosa pun yang lebih layak untuk Allah Ta'ala segerakan hukuman terhadap pelakunya di dunia, ma'ama yadakhiru lahu fil akhirah, disertai dengan hukuman yang Allah simpan untuk dia di akhirat, na'udzubillah, mislul baghi wa qati'atir rahim, seperti kezaliman dan pemutusan kekerabatan. Ya, ini hukumannya disegerakan, na'udzubillah. Baik. Enggak disebutkan, tapi ma'ruf hadisnya adalah apa? Sahih. Kualitasnya ini sahih hadisnya. Nas'alullah hadis Uqbah bin Amir. Nas'alullah ta'ala an yahfadha alaina dinana. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memelihara agama kita, wa an yatawaffana muslimin, dan agar mewafatkan kita sebagai kaum muslimin, wa yulhiqana bis-shalihin, dan menggabungkan kita kepada orang-orang saleh, kama nas'aluhu subhanahu an yahfadha da'wata ahli sunnah. Sebagaimana kami mohon kepada Allah Subhanahu untuk memelihara dakwah ahlu sunnah, wa an yahfadha masyayikhahal kiram, dan agar menjaga para masyayikh dakwah yang mulia ini, para masyayikh yang mulia itu. Wa an yadfa'a anha wa anhum kulla su'in wa makruh, dan agar Allah menolak dari dakwah ini dan dari para ulama, para masyayikh tadi, segala perkara yang buruk dan perkara yang tidak disukai. Baik, sampai di sini, dan yang setelahnya adalah apa? Kitab lain yang beliau nukilkan, kitabnya Syekh Muqbil. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.